Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alna minan nasihin wa afhamna min ulumil ulama'ir rasikhin. Ashhadu an la ilaha illallahul karimul matin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul karimul matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunjiqo ila yaumil qiyamah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi la yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rasu amrin al-islam wa amuduhu as-salat wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ya ayuhan nas ittaqullah bimtithali awamirillahi wajtinabi nawahihi la'allakum tuflihuna fi hadha dunya wa ba'daha. Puji senang syukur dipanjatkan kasat Allah nu Maha Ghafur. Wirehing urang sadayana dina dangat ieu masih dipasan kesempatan ku Allah kanggo ibadah. Ya semata-mata rahmat, karunia, taufik hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Shalawat mi wassalam mugia dilimpah curahkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nyaeta kahiji nabi anu utami, anu sugih ku pangarti, jembar ku pangabisa, anu wastana seungit lir ibarat kembang malati, endah lir ibarat kembang campaka. Mantena hiji lalakining langit lalang jagat, margi parantos sibuktaseun ku mukjizat. Insyaallah upami urang sadaya kamantena paturut taat, urang sadayana bakal bagja dunya sana akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kangjeng Rasul ngadawuh kieu, rasu kulli syai'in al-islamu wa amuduhu as-salatu wa dirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Sarukannya Nabi, masalah pokok dalam setiap kehidupan manusia adalah Islam. Tiangnya adalah sholat, sedangkan pusatnya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, Nabi kullu rasu kulli amrin al-Islam. Masalah pokok bagi kita semua dalam segala urusan kita adalah Islam. Ini mengandung arti bahwa setiap masalah yang kita lakukan harus Islam persyaratannya. Bagi waris tidak boleh kalau bukan
kepada orang Islam. Kita menikah tidak boleh bukan kepada orang Islam. Mengangkat pemimpin haram. Mengangkat pemimpin Yahudi, Nasrani yang bukan Islam. Hadramakumullah, berbahagialah kita sebagai Muslim, sebagai orang Islam. Apa sebabnya? Di dunia ini banyak sekali agama, tapi yang hanya diterima Allah hanyalah Islam. Ada agama samawi, ada agama ardi, ada agama buatan manusia. Semua itu tidak akan diterima Allah kecuali Islam. Surah Allah di Al-Quran, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari dan memeluk agama selain Islam, agama tidak akan diterima Allah. Di akhirat dia menjadi orang yang merugi, celaka, masuk ke dalam api neraka. Jadi hanya Islam agama yang diridhai Allah. Satu-satunya agama yang diturunkan Allah, pencipta langit dan bumi, kepada manusia adalah Islam. Oleh karena itu Allah berfirman, inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah, yang diterima Allah adalah Islam. Maka beruntunglah kita sebagai Muslim, sebagai orang Islam. Bahkan Al-Quran sendiri sebagai kitab suci kita menganjurkan kepada kita jangan dulu mati sebelum Islam. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa la tamutunna, kamu benar-benar jangan dulu mati, illa wa antum muslimun, kecuali kamu sekalian dalam keadaan Islam. Apa yang dimaksud dengan kamu jangan dulu mati kecuali dalam Islam? Dalam ayat itu Allah berfirman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu pada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dengan bertakwa kepada Allah, Islam kita akan sempurna. Dan Islam kita sebagai agama yang diridhai Allah akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya sebagai Muslim pengakuannya kalau tidak bertakwa kepada Allah? Kuncinya adalah takwa. Takwa adalah imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Dengan takwa inilah kita bisa masuk surga. Masuk surga itu hanya dengan dua cara. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, aktsaru ma yadkhulun nas al-jannata taqwallah wa husnul khuluq. Manusia yang paling banyak masuk surga dengan dua faktor. Satu, faktor takwa. Dua, faktor baik akhlak. Hadirin rahimakumullah. Orang Islam tidak boleh melakukan pernikahan kecuali dengan orang Islam juga. Allah berfirman dalam Al-Quran, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala ammatun mu'minatun khairun min musyrikatin wajabatkum. Kamu jangan menikah perempuan-perempuan musyrikat penyembah banyak Tuhan. Bahkan firman Allah, wanita amat yang hitam legam tapi muslimah, seorang Islam, itu lebih baik bagi kamu daripada menikahi perempuan-perempuan musyrikat walaupun kecantikannya sangat mempesonakan, walau ajabatku. Kita dilarang dan tidak sah menikahi perempuan-perempuan yang non-Islam. Seorang ayah muslim, anaknya kafir, ayahnya mati, tidak bisa anaknya mewarisi harta kekayaan ayahnya. Rasul kita bersabda,
La yarisul muslimul kafir walal kafirul muslim. Tidak bisa seorang kafir mewarisi harta orang muslim. Orang muslim juga sama tidak bisa menjadi pewaris orang-orang kafir. Hadirin rahimakumullah. Jadi Islam itu adalah, kata Nabi, ra'su kulli syai'in al-Islam. Termasuk mengangkat pemimpin, apa itu presiden, menteri, kepala kantor, camat, bupati, wali kota, dan sebagainya. Menurut ajaran Islam harus orang Islam. Harus orang Islam. La yattakhidul mu'minuna kafirin. La yattakhidul mu'minuna kafirina. La yattakhidul mu'minuna kafirina awliya min dunil mu'minin. Seorang mukmin, seorang muslim tidak boleh mengangkat pemimpin yang non-Islam. Yang kedua, wa amuduhu as-salat. Puncak segala macam itu adalah Islam, tapi tiangnya adalah sholat. Berbahagialah kita dengan sholat. Dengan sholat ada jaminan masuk surga. Rasul kita bersabda dalam sebuah riwayat, man wadzaba ala salatil khamsi bi wudu'iha wa rukuniha wa sujudiha wa yantarif annaha wa subhanahu harramallahu jasadahu 'alan nar. Barang siapa yang selalu mengerjakan salat 5 waktu, wudunya baik, ruku dan sujudnya pakai tumaninah, aturan salat, rukun, syarat dan sebagainya dilaksanakan, dan dia sadar bahwa salat adalah hak Allah, kata Nabi, harramallahu jasadahu 'alan nar. Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka. Luar biasa sholat ini. Tapi kalau sholat ditinggalkan, itu kata Nabi, al-ahdul ladzi bainana wa baina ummati as-salat. Faman tarakaha faqad kafara. Itu perjanjian penting antara aku dengan umatku adalah sholat. Sholat dikerjakan, dia umatku. Sholat ditinggalkan, bukan umatku. Barang siapa meninggalkan sholat, kata Nabi, nyata-nyata dia telah kufur, telah keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, kita selaku muslim, bagaimanapun keadaan kita, apapun kesibukan kita, sholat tetap wajib didirikan. Itu tepat pada waktunya. Allah berfirman, hafizu ala sholawati was sholatil khams was sholatil wusta. Jaga, pelihara kamu sekalian semua sholat, termasuk sholat wusta, sholat asar. Hadirin rahimakumullah, berbahagialah orang yang sudah biasa melaksanakan sholat. Ketika amal manusia dihisab oleh Allah, sholatnya baik, sholatnya diterima Allah, karena dia tidak pernah meninggalkan sholat, maka semua amalnya diterima Allah. Itu janji Nabi, janji Nabi. Rasul kita bersabda, awwalu ma yuhasabihul abdu yaumal qiyamah sholatuhu, pen kubilat sholatuhu kubila wasal amalihi, pen rudda wasal amalihi. Itu kata Nabi, amal yang pertama dihisab Allah, dipertanyakan Allah pada hari kiamat adalah sholat. Kalau sholat dijaga, dikerjakan selalu, itu kemudian diterima Allah, sholat yang dianggap baik, maka semua amal yang lain seperti zakat, saum, haji dan sebagainya akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua amal yang akan baik oleh Allah. Begitu hebat sholat. Bahkan yang paling menggembirakan, walaupun orang pernah berzina, pernah mabuk, pernah mencuri, masuk penjara,
pernah ini, kejahatan pernah dilakukan, kemudian dia meninggalkannya, tapi sholat selalu dijaganya setiap saat. Kata Nabi, ada harapan masuk surga. Tapi kalau sholat ditinggalkan, tidak ada harapan sama sekali masuk surga. Oleh karena itu, kita selaku muslim wajib menjaga dan memberikan sholat 5 waktu. Karena sholat adalah tiang agama. Sebagai sabda Rasulullah SAW, as-salatu imaduddin, faman aqama faqad aqamad-din, wa man taraka faqad hadamad-din. Sholat itu tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka sama dengan mendirikan agamanya. Tapi kalau saya tinggalkan, sama dengan menghancurkan